Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin summa qala babul hasadi. Bermula ini adalah bab hasad, dengki, iri. Bahasa kita ange. Ini bab cerita tentang ange. Ange hukumnya haram, dosa besar. Qala al-faqih Abu Layth Samarqandi rahimallahu ta'ala hadatsana Muhammad bin al-Fadl hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Yazid ar-Raqashi an al-Hasani an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hasan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innal ghilla wal hasada ya'kulanil hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Sesungguhnya curang dan ange keduanya memakan kebaikan. Kalau kita artikan amal soleh, kalau kita artikan pahala, sama saja. Keduanya memakan pahala kita, memakan amal kita, sebagaimana api membakar kayu api. Kalau dulu kita masak pakai kayu, tidak sekaligus kayu itu dibakar oleh api habis, tidak. Dia sikit, habis jadi arang. Begitu curang, begitu juga dengki atau ange. Habis amal ibadah kita, sikit habis. Ya. Seterusnya, dari Abdurrahman bin Muawiyah, Nabi mengatakan, salasatun la yanju minhunna ahadun. Ada 3 perbuatan yang tidak selamat seorang pun dari ketiganya. Dalam pengertian sulit orang untuk selamat dari ketiganya. Pertama, awannu, buruk sangka. Yang kedua, ange, hasad. Yang ketiga wattiaratu. Tiaratu ini ramal nasib sial. Ini biasa sulit orang untuk lepas. Ditanya Rasulullah, "Wa ma yunji minhunna?" Bila begitu ya Rasulullah, apa trik untuk melepaskan diri dari ketiganya? Kata Rasulullah, "Idza hasadta fala tabghi." Kalau kau ange, jangan kau peturutkan angekmu. Kita pasti ange ini terhadap nikmat. Enggak pernah ange terhadap musibah. Enggak pernah. Jadi, kalau kita ange pada seseorang, jangan ikuti ange itu. Jangan ikutkan, dah stop. Ya. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Apabila kau buruk sangka kepada orang, jangan pastikan buruk sangkamu itu. Si A buruk sangka sama kepada si B. Lantas dia cari tahu, betul enggak nih seperti yang kusangkakan? Jangan. Enggak perlu. Itu justru jadi 2 nanti dosanya. 1 buruk sangka, kedua memata-matai perbuatan orang. Dua-dua ini hukumnya haram. Kecuali oleh intel negara. Itu boleh. Jemaah. Yang ketiga, wa idza tatayarra famdi. Apabila kau rasa macam ada sial, famdi. Tak usah pedulikan. Au qala la tarji'. Jangan balik kau. Misal, kita sedang jalan, dengar suara. Entah suara burung, entah suara cecak. Tak betul nih. Tak usahlah saya teruskan. Jangan. Tak boleh. Terus saja. Sebab ini rawan pada akidah. Sampai dapat kepastian. Rasulullah melarang kita. Tetapi, ini mau hati-hati sedikit. Alam ini punya aturan sendiri. Alam ini punya aturan sendiri. Kita di sekolah diajarkan. Misal,
Nggak biasanya binatang hutan berkeliaran. Kok sekali ini keliaran? Mesti ada apa-apanya. Begitu terjadi hantaman kuat gempa 2004. Sebahagian narapidana yang ada di Aceh langsung lihat langit. Langsung pun bukan seketika lah jamaah. Lihat langit, dia nampak kok burung ramai sekali, banyak sekali menuju darat. Dia punya firasat, ini akan tsunami. Dan selamat. Jamaah, dia selamat. Dan sebahagian tawanan yang di penjara azan. Kalau gitu bagaimana larangan Rasulullah? Yang dilarang oleh Rasulullah ini bukan persoalan firasat, bukan kearifan terhadap tanda-tanda alam, tapi kita percaya justru kepada makhluk tidak berakal. Di situnya yang diselipkan oleh Rasulullah. Percaya kepada makhluk yang tidak berakal. Dipercayanya itu. Kearifan nggak bisa dihilangkan, jamaah. Itu maka kata orang tua dulu, ada kupu-kupu, dia kasih tahu ada tamu. Bukan kita percaya kepada kupu-kupu itu, tetapi kearifan lokal biasanya seperti itu. Nggak biasanya kok ini kucing ngeong-ngeong. Kearifan setempat, tapi bukan kita percaya kepada kucingnya. Jadi Rasulullah larang kita percaya kepada nasib sial. Ini harap dipahamkan jamaah. Rasulullah larang kita percaya kepada nasib sial. Karena Islam tidak punya konsep sial. Nggak ada. Ya. Apa makna hadis Rasulullah ini? Hadis ini riwayat Imam Tabrani. Maknanya, apabila kau sedang ange atau telah ange kepada seseorang, jangan kau ikuti. Maknanya, kalau di hatimu ada rasa ange, jangan tampakkan. Dan jangan kau ingat orang lain itu sedang dan jangan kau burukkan orang lain itu. Wala tazkur anhu bisu'in. Jadi kalau kau sedang ange, jangan nampakkan. Artinya jangan realisasikan angekmu itu. Jangan wujudkan. Dan jangan kau ikuti dengan menyebutkan bahwa orang itu buruk. Allah Ta'ala, kalaulah begitu lintasan hatimu, Allah tidak siksa kau selama tidak kau ucapkan atau selama tidak kau ikuti dengan perbuatan. Dengan syarat jamaah, lintasan kotor itu, kalau sudah kuat dia di dalam hati, dia tetap dijatuhi dosa. Dulu pernah saya sampaikan ada 5 lintasan hati. Kalau baru lintas angin saja, itu insya Allah nggak ada dosa. Tapi kalau udah menguasai kita di rumah gini, jangan. Karena biasanya itu kau akan sebutkan hal-hal buruk tentang orang itu. Sejak dia menjadi ketua STM kita, alhamdulillah lah, ramai yang anggota baru pun ramai. Sudah sampai situ. Kalaupun ada angin kita udah jangan sambung. Nanti kita sambung tuh. Ya ramai tapi itulah tanda kita angin. Jadi kalau kita sudah salut sama sesuatu atau seseorang, lantas kita pakai tapi cuma, itu biasanya adalah wujud dari rasa angin kita. Biasanya. Memastikan kan saya tak tahu. Yang tahu kita, jemaah. Jadi tanda kita angin pada seseorang mudahnya 2 saja. 1, apabila dia mendapat nikmat, ada rasa sempit nggak sikit? Itu ya. Ada rasa sempit nggak? 1. Yang kedua, kalau dia dapat musibah, ada rasa senang nggak? Seberapa besar sempit senangnya, itulah kadar angin kita kepada dia. Dia dapat nikmat, nggak ada. Justru itu sebenarnya ada itu. Iya mah. Dia dapat musibah, macam mana? Jadi apa tanda kita nggak angin? Dia dapat nikmat, lapang kali hati kita. Dia dapat musibah, kita ikut sedih. Ini baru betul nggak angin. Yang tahu kita, tepuk dada tanya iman. Dia mah. Ini yang tahu kita.
Enggak, saya maksudnya enggak ada angin, ini hanya kritik aja untuk membangun. Ya, iya, jujur sendiri aja. Kita menjadi tuan bagi diri kita sendiri, jamaah. Jadi pas dapat nikmat, oh bisnisnya kombang sekarang lapang nggak kita? Seminggu kemudian kembang, tapi sekarang nampak goyang lagi. Ada rasa senang. Bila kita tahu dia dapat nikmat, kita lapang selapang-lapangnya lapang. Dia dapat musibah, kita sedih, sesedih-sedihnya sedih. Barulah kita betul. Jemaah. Yang tahu kita. Apapun. Dan kalau diteruskan, ange ini tidak kita lakukan kecuali kepada musuh kita. Karena kalau kawan, nggak mungkin kita ange. Maka kalau kita angek kepada orang yang selama ini kawan kita, udah 5-10 tahun, yakinlah sesungguhnya 5-10 tahun ini kita nggak berkawan dengan dia. Kita sesungguhnya memendam rasa musuh dengan dia, sekadar jumlah angek kita. Karena kalau kita kawan dengan dia, dapat nikmat dia, kita pun senang. Dapat susah dia, kita pun sedih. Tahu-tahu kok kalian yang itu menandakan bahwa selama 5, 10, 20 tahun selama ini Anda sesungguhnya bukan kawan akrab dia. Anda adalah musuh dalam selimut dia. Jadi kita bisa tahu kita ini berkawan tidak dengan orang lain. Ya, karena angek tidak akan terjadi kecuali kepada musuh kita. Sekurang-kurangnya kepada orang yang kita benci. Jadi jangan salah jemaah ya, nanti yang baca terjemahan. Dengki angek itu dalam hati. Allah tidak siksa kalau hanya di dalam hati. Ini hati-hati. Yang dimaksud kalau sebatas lintasan. Tapi kalau sudah menguasai kita dia, maka jadilah dia maksiat batin. Berikutnya kata Rasulullah, kalau kau buruk sangka, jangan kau berusaha memastikan buruk sangka itu. Maksudnya jika kau buruk sangka kepada orang muslim, jangan kau benarkan buruk sangka itu. Selama tidak terang-terangan kau lihat dia melakukan yang buruk itu. Terang-terangan. Itu pun yang terang-terangan belum tentu buruk. Belum tentu. Karena ada trik orang jamaah. Ada trik orang sengaja dia tunjukkan begitu. Supaya dia tidak disukai orang. Sehingga beramal ibadah dia. Orang nggak puji, nggak sanjung dia. Ada trik seperti itu. Hati-hati loh. Dia lakukan sesuatu yang buruk tapi bukan maksiat. Orang nengoknya buruk, sengaja. Supaya orang tidak perhatian sama dia, sehingga ketika dia beribadah, enak. Supaya tidak dipuji lah. Macam-macam lah. Dia mah. Supaya tidak, pendek kata, adanya tiada menambah, tiadanya tiada mengurang. Dia ingin seperti itu. Jadi ada dia tiada menambah, tiada dia tiada mengurang. Jadi kalau bahasa kita, orang sepele aja sama dia. Sama. Ada tak ada sama saja. Bengkok. Lengkap aja. Pelengkap masih ada lagi. Betul, Ustaz. Ada tak menambah. Ada tak mengurang. Jadi dia ada orang seperti itu dan ada kekasih-kekasih Allah yang seperti itu. Dan malah yang memang nggak diperhatikan lah di masyarakat. Jadi kata Rasulullah yang tadi itu barusan lewat itu, kalau dia melamar anak gadis orang diterima nggak? Diterima ya Rasulullah. Yang tadi barusan lewat tuh, kalau melamar gadis orang diterima? Oh nggak diterima ya Rasulullah. Singkat hadis begitu. Kata Rasulullah, justru yang nggak diterima lamarannya itu, itulah doanya yang dikabulkan oleh Allah. Kenapa dia nggak diterima lamarannya? Karena disepelekan di masyarakat. Orang pakaiannya biasa saja, jemaah. Itu. Jadi ini hati-hati. Makanya jangan kita buruk sangka. Nampak kita pun nyata orang buat maksiat. Betul-betul buat maksiat. Nggak ada tafsiran. Agama mengajarkan kita justru doa. Bukan menghina dia. Nggak ada guna hidup kawan nih, menjudi aja. Agama nggak meridhoi itu. Yang kita benci perbuatannya, orangnya kita dakwahi. Justru agama mengajarkan kita mendakwahi dia, bukan menyepelekan, menghinakan dia.
Hadis Rasulullah sebutkan, siapa yang menyepelekan perbuatan buruk yang ada pada orang lain. Bukan. Siapa menyepelekan orang yang berbuat buruk, maka sebelum mati orang yang menyepelekan itu akan melakukan hal yang sama. Itu hadis Rasulullah. Nah, jadi maunya kita jangan sepelekan orang, tetapi doakan dia. Baik. Seterusnya kata Rasulullah, apabila kau merasa sial, abaikan saja. Apa maksudnya ini? Maksudnya kata Syekh Abu Lis As-Samarqandi, apabila kau ingin keluar dari rumah atau entah keluar dari manalah, ila maudiin, mau pergi ke satu tempat, fasami'ta sauta hammatin au sauta aqa. Nah, apabila kau mau keluar ke satu tempat, entah kemana, tiba-tiba kau dengar suara sesuatu, suara binatang atau suara burung gagak, awikhtala syai'un min a'daika, atau tergerak-gerak anggota badanmu, famdi, abaikan itu, wala tarji, jangan kau balik. Jangan kau balik. Artinya Rasulullah melarang kita meyakini ada sesuatu yang sial, bukan firasat tadi. Jemaah. Bukan firasat. Kalau firasat lain hal, itu berdasarkan pengalaman. Firasat itu biasanya berdasarkan pengalaman. Jemaah, ini mau hati-hati. Kok ini apa namanya ini, kelopak mata saya gerak-gerak. Ada apa nih? Ya ada gerak-gerak, saya bilang. Oh, pantaslah 2 hari yang lalu kelopak mata saya bergerak-gerak, katanya. Rupanya satu itu ada yang mati. Pantaslah, katanya, ada yang mati. Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Jadi Rasulullah larang. Ini maksudnya jangan sampai menjadi satu kepastian. Kita meyakininya. Ini yang keliru. Tapi kalau ini pasti jemaah. Kok rasa perut awak nggak enak? Lapar. Nah, itu pasti itu kan. Itu usah risau lagi. Tak ada hubungannya. Itu lapar tandanya itu. Apalagi waktu duduk-duduk begini tercium pula aroma masakan orang. Oh, sedap. Nah, itu tanda lapar tuh. Ya, jemaah. Baik. Disebutkan Rasulullah Muhammad SAW suka sekali yang optimis. Benci Rasulullah yang pesimis. Nah, pesimis nih, sebetulnya pesimis nih lebih kurang, bukan lebih kurang lah. Dia saudara jauh dari putus asa. Nah, cuma belum sampai putus asa. Itu pesimis. Nah, Rasulullah suruh optimis, tapi bukan suruh takabur. Macam mana jualan kau nih? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan laku. Itu optimis. Kalau pesimis, sekarang apa-apa sulit, orang beli pun dah. Itu pesimis, Rasulullah nggak suka. Yang terlarang berikutnya terlarang. Cuma jualan kau, mantap lah, nggak usah ragu, jualan aja. Ini terlarang juga. Karena kadarnya sudah lebih. Nah, jadi kita berharap gitu. Kita apa-apalah semua jemaah. Ya sama. Optimis itu kan yakin. Optimis itu artinya berharap. Orang nggak mungkin berharap kalau tidak yakin. Nah, cuma memastikan jangan. Memastikan itu terlarang. Oke? Disebutkan bahwa perbuatan ramal-ramal atau meyakini nasib sial itu perbuatan jahiliyah. Jamaah. Seperti disebut Rasulullah Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tayyarna bika wa bima ma'aka. Orang-orang kafir Quraisy itu katakan, kami mengalami nasib sial ini karena kau lah. Dan karena orang-orang yang sama-sama kau lah. Itu kata mereka. Surat Yasin ada juga itu. Qalu inna tayyarna bikum. Mereka katakan kami mengalami nasib sial karena kalian. Jadi Islam nggak mengajarkan nasib sial. Kenapa? Karena di segala sesuatu mesti ada hikmah. Kita tidak dipaksa untuk meyakini ini, tetapi kenyataan hidup mengajarkan itu.
jamaah. Saya suka ilustrasinya rumah yang mengalami penggusuran. Itu kalau menurut aturan pemerintah, dekat-dekat rel kereta api kan nggak boleh ada rumah. Cuma saya lupa berapa meternya, jemaah. Nggak boleh, tapi mereka buat. Kesudahan pemerintah gusur, dan sebenarnya secara aturan pemerintah nggak mesti ganti rugi orang itu tanah pemerintah. Tapi pemerintah oke lah digantinya rugi. Lah, oleh yang korban penggusuran atau yang mengalami penggusuran, sampai pusing kepala dia, sampai nangis, sampai sedih. Tapi alhamdulillah uang dari situ dibuat rumah kecil-kecil sekali jemaah dan dibuat untuk jualan. Tempo 10 tahun alhamdulillah rumahnya berubah, jualannya pun maju. Baru dia bilang, syukur juga kita digusur dulu. Padahal waktu digusur dulu ya macam-macam lah. Semua negatif jadi. Saya mau menjelaskan, ilustrasi saya ini menjelaskan hikmah. Bukan berarti kita setuju dizalimi. Tapi kalau ini kan tidak dizalimi, karena memang tanah-tanah pemerintah, jamaah. Nah, jadi agama juga tidak setuju dizalimi. Cuma selalu saja terselip hikmah yang kita nggak pernah tahu. Apa hikmah itu? Ada kalanya cepat kita tahu, ada kalanya tidak. Dan seterusnya, jamaah. Itu hati-hati. Jadi Islam nggak kenal nasib siap. Lantas orang bilang, sial aja, usaha ini enggak, usaha itu enggak, usaha ini enggak, kurasa badan aku nih ada bawa sial ini. Islam enggak ajarkan begitu. Jadi agama kita enggak ada cerita sial-sial. Nah, ini mau hati-hati ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia katakan, apabila kau mendengar suara burung begini, begitu, begini, begitu, hanya ada doanya. Nah, di terjemahan ada itu, Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha khairuka wa la hawla quwwata illa billahil azim. Tuhan, tak ada lah suara burung kecuali burung milikmu, tiada kebaikan kecuali kebaikan milikmu, tiada Tuhan kecuali engkau, tiada daya, tiada upaya kecuali dengan Allah yang maha agung, maha luhur, maha mulia. Sumamdi fa innahu la yadurruka syai'un bi'idznillah ta'ala. Kemudian abaikan itu. Tak ada yang bisa membahayakan kau sikit pun apapun kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kunci kata-kata izin Allah Ta'ala. Itu saya kata tadi. Jadi kearifan lokal itu nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Nah, tinggal lagi harus diingat tauhid, jangan salah. Karena ini nih, karena bukan. Nah, ini kan ceritanya tauhid. Balik semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Seterusnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan, la tabaghadu, jangan kalian saling marah, saling tak suka, jangan. La tahasadu, jangan saling anyek kalian. Wala tanajashu, jangan asik bertekak kalian sama kalian. Jelas sekali Rasulullah. Jangan saling marah kalian sama kalian. Jangan saling angek kalian sama kalian. Jangan saling bertekak. Di terjemahan apa? Setelah dengki? Apa situ? Oh, menawar barang, bukan. Itu artinya jangan saling bertekak. Nah, itu terjemahan tak apalah. Nah, kalau di situ apa, Bang? Nawar barang ya? Oh, bukan. Nah, tanah jasyu itu bertekak. Nah, jadi jangan saling benci, jangan saling angek, jangan saling bertekak kalian sama kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, hari-hari kerja awak sama awak bertekak. Awak sama awak saling tak suka. Awak sama awak saling musuhan. Ngakunya nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi tak ajarkan. Nauzubillah. Ya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dia menasihati anaknya, wahai anakku, jauhi dengki. Karena sesungguhnya keburukan dengki itu nyata pada dirimu sebelum nyata pada musuhmu. Lebih dulu dengki itu kena sama kau. Kau dengki sama orang, nah, bahaya buruk dengki itu lebih dulu kena kau daripada sama musuhmu. Maka berani saya katakan, nggak akan yang kita dengki itu kecuali musuh kita.
Walau selama ini seketiduran, berkawan kemana-mana. Sungguhnya kita menyimpan musuh, menyimpan rasa permusuhan sama dia. Sesungguhnya, jemaah. Ya. Seterusnya kata Syekh Abu Lis As-Samarqandi, tidak ada bahaya yang lebih mengerikan berbanding dengki, ange. Laisa syai'un minasyari adarra minal hasadi. Tidak ada satu apapun, tidak ada bahaya yang lebih ngeri, yang lebih jahat, kejahatan yang lebih mengerikan selain dengki, ange. Kenapa? Ada 5 akibat buruk ange kepada pelakunya sebelum sampai kepada orang yang dia angein itu. 1. Ghammun la yanqati'. Orang ange biasanya duka cita, ya susah. Nggak ada siap-siapnya. Ghammun la yanqati' itu artinya duka cita yang tak berkeputusan. Nah, makan pun tak sedap tuh. Tidur tak sedap, semua tak sedap. Terbayang muka orang yang dia ange itu. Dari mana duitnya? Aku nggak ada masalah. Dia mau beli ini, beli itu urusan dia. Wah, dari mana? Nah, coba. Kan? Solat pun tidak khusyuk. Nanya sama Ustaz. Macam mana supaya khusyuk? Takkan Ustaz bisa kasih itu. Karena sakitnya ada sama kita. Anak aku yang tahfiz Quran. Kenapa anak dia diangkat orang ni jadi imam? Tak betul lagi pengurus masjid ni. Sentimen aku rasa ni. Macam mana mau khusyuk gini? Ada dia. Itu memang selalu hari-hari saya katakan yang penting solatnya sah, selesai. Ini dia mau dia anak dia yang jadi imam. Karena anak dia tahfiz Quran. Anak orang yang bukan tahfiz, aneh dia. Itu aja ceritanya selama berbulan-bulan ni. Dikemukakan ayat Quran, dikemukakan hadis dia. Awak, ini amar ma'ruf nahi mungkar, bukan apa-apa. Masa si Pulan, ayahnya sendiri pun tak tentu-tentu sembahyang, dia jadi imam. Coba, nanti ku tanya dulu sama Ustaz tu, siapa yang bagus jadi imam? Padahal semuanya ini karena dikuasai oleh ange dia saja. Maka itu ghammun la yanqati', duka cita yang tidak ada habis-habisnya. Musibatun la yujaru 'alaiha, dapat musibah tapi enggak dikasih pahala. Dia lah orangnya. Gelisah, tidur sana, balik sana, balik sini, balik sana, balik sini. Aku rasa awak ni perlu diruqyah ni bang. Jangan-jangan kena kiriman awak ni. Menungso. Yang ketiga, madammatul la yahmadu biha. Tercela yang tidak dapat pujian. Tercela aja mah. Yang keempat, yaskhatu 'alaiha rabb. Tuhan benci nengok dia. Yang kelima, tertutup pintu taufik untuk orang ange ni. Walau dia sembahyang, tapi sembahyangnya itu tak rasa sedap. Ibarat kita makan durian tawar. Padahal tadi kata penjualnya manis. Atau kata awak manis, tapi dimakan tawar. Sembahyang tu bagus, puasa, zakat, semua bagus. Kitanya aja yang tak dapat rasakan sebab ange. Kata Rasulullah, ala ingatlah, ketahuilah oleh kalian, inna lini'amillahi a'da. Inna lini'amillahi a'da. Terhadap seluruh nikmat Allah, mesti ada aja musuhnya. Jadi salah satu cara supaya kita nggak dapat musuh, nggak usah kita dapat nikmat. Mau? Ya. Tentu tak mau kita. Makanya tetap aja ada musuh. Jangan bilang, nggak tahu awak. Apa salah awak? Dimusuhi orang aja. Nggak ada salah kau. Karena kau sudah on the track. Kau sudah betul. Lantas kenapa orang nggak suka? Karena kau dapat nikmat. Itu aja. Semua rumah orang masuk pasang, kau enggak. Padahal rumah kau kalau kita tengok bukannya bagus-bagus sekali, tapi tak masuk. Lantas orang mulai bilang, dia kalau aku tengok-tengok 3 bulan sekali pulang kampung tuh. 3 bulan sekali pulang kampung. Aku rasa ada apa-apa dukun-dukun ini itu. Awak nggak boleh buruk sangka. Enggak, wallahi ini nggak ada buruk sangka nih. Nggak ada. Coba. Tuh. Coba. Kira-kira kalau rumah dia kena pasang,
Yang lain semua enggak. Cuman rasa kita? Senang enggak? Nah, cerah kali muka kau. Rumah kami alhamdulillah enggak masuk pasang. Jujur, kau cerah rumahmu enggak masuk pasang atau rumah dia masuk pasang? Ayo, coba biasa cakap sama diri sendiri. Coba biasa. Kita senang karena rumah kita nggak masuk pasang, atau karena rumah kita nggak masuk pasang, plus rumah dia masuk pasang. Senang karena apa sekarang? Kalau kau betul bersaudara sesama muslim, begitu rumahmu tak masuk pasang, rumah dia masuk pasang, kau sama susah bila rumahmu masuk pasang. Menengok rumah dia yang masuk pasang, baru betul muslim. Rumah kita tak masuk pasang, rumah dia masuk. Susah kita. Sesusah kalau rumah kita masuk pasang. Baru betul kau muslim. Mudah kalilah khusyuk ni. InsyaAllah husnul khatimah ni. Ini rumah awak masuk pasang, dia enggak. Apa sekarang ni? Kan? Itu dia. Jadi, setiap nikmat mesti ada musuhnya. Mesti ada. Makanya jangan susah hidup kita. Kenapa dimusuhi orang aja? Berapa enggak nak ganggu orang? Cuma satu jawabannya, karena kau ada nikmat. Itu jawaban baik. Jawaban buruknya, karena orang-orang aneh. Awak enggak mau lah bilang gitu. Karena kita dapat nikmat. Kalau gitu buang nikmatnya. Buang. Sama siapa suruh buangnya? Minta sama Allah agar Allah buangkan nikmat itu. Mana bisa? Suka-suka Allah. Siapa yang mau dikasih nikmat? Itu bukan urusan kita. Maka jangan berkhayal hidup enggak punya musuh. Jangan berkhayal hidup enggak punya musuh. Yang penting asal kita sudah on the track. Jamaah orang musuh serah kan? Dan qila, ditanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapalah yang jadi musuh nikmat-nikmat Allah itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, itulah orang-orang yang aneh terhadap anugerah yang Allah berikan sama kalian. Itulah musuh. Jadi jangan berhayal jemaah. Kan? Awak padahal miskin, Pak. Miskin. Nggak ada rumah aja, tapi nggak suka aja orangnya. Kenapa? Karena kau miskin. Miskin kau tuh nggak mengubah kau dari ibadah. Itu yang buat orang aneh. Coba mulai besok kau nggak usah sembahyang, miskin mabuk-mabukan. Nggak ada yang aneh itu. Mesti nggak ada. Suka aja orang dah. Malah tidak kasih duit orang. Dikasih orang kau duit. Kalau pas malam-malam pesta, kan udah habis semua tamu, kan ada yang mabuk tuh. Pasti dibawa orang tuh, pasti dikasih orang tuh untuk mabuk. Pasti suka orang. Aneh. Itu jawabannya. Cuma tadi kan saya ajak kita usah tengok anehnya. Tengok nikmat Allah. Itu karena kita Allah beri nikmat. Ini hati-hati jamaah. Kan? Jadi perkara iri, dengki, hasad, aneh ini jamaah lebih pada kita. Nafsu kita itu yang dididik. Maka cara mendidiknya mudah. Nikmati nikmatmu. Selesai. Saya tidak mendahului Allah Ta'ala. Kalau kita menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita nggak tertimpa penyakit dengki. Mudah-mudahan. Apa nikmat yang Allah beri sekarang sama kita? Nikmati aja udah titik. Ya bukan gitu Pak, awak nengok dia. Ini nih. Ini dia mulai nih. Ini mulai. Jadi di antara cara supaya nggak dengki itu tadi, nikmati nikmat yang Allah berikan pada kita. Apa nikmat yang sedang Allah berikan? Nikmati aja. Udah itu. Orang sibuk wisata, sekarang kan jalan tol udah semakin mudah ke Danau Toba. Orang sibuk wisata ke sana. Ngapa awak nggak bisa wisata ke Siombak? Rumah awak situ, kata dia. Ya pula, kata awak. Nggak bisa kalau situ rumah, pergi Taman Maharani. Kau tengok dulu air sungai Aloha yang naik itu. Kan bisa kau nikmati. Maksud saya, jamaah tadi. Buat benteng sekuat-kuatnya supaya jangan aneh. Tapi bisa nggak kita nengok nikmat orang jadi motivasi bagi kita? Bisa. Itu nanti namanya riba.
ghibtah. Sampai di bawah nanti. Ada 3 kata yang mirip-mirip. 1 hasad, 2 ghibtah, ketiga ghirah. Sepintas saya sampaikan, nanti ada di bawah. Hasad itu ketika kita nggak senang atas nikmat orang. Ghibtah itu ketika nikmat orang menjadi pendorong kita. Yang ketiga, ketika kita lihat nikmat orang itu buat dia jauh dari Allah. Maka kita boleh berdoa kepada Allah agar nikmat itu dihilangkan. Tapi ini bahaya. Takutnya bukan karena kita ingin dia dekat dengan Allah, tapi karena kita hasad tadi. 3 ini jamaah terkait nikmat. 1, nggak suka dengan orang dapat nikmat, itu hasad, dengki, iri, angek, bahasa Medan kita. Yang kedua, nikmat orang jadi motivasi bagi kita. Itu namanya ghibtah, rinbato, tabulat. Yang ketiga, ghirah, rinyaro, tabulat. Bahasa Indonesia jadi gairah. Maksudnya cemburu. Apa pengertian cemburu? Cemburu kita terhadap kebesaran agama kurang diperhatikan oleh dia. Sebab dia sudah dapat nikmat. Dulu waktu susah rajin kali ke masjid, sekarang sudah senang asik ke mall. Asik wisata sana sini. Itu. Boleh kita minta sama Allah agar nikmat itu dihilangkan supaya dia balik lagi ke jalan Allah. Kalau memang begitu, tapi ini waspada yang ketiga. Oke, jamaah. Seterusnya, diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia mengatakan, ini ujizu syahadat al-qura' ala jamil khalqi. Aku memberikan ijazah kepada para pembaca Al-Quran. Aku memberikan ijazah sebagai pembaca Quran kepada siapapun. Jadi orang belajar baca Quran sama aku, kuajarin. Habis itu ku kasih dia ijazah. Ya, dah boleh kau baca seperti yang kuajarkan. Siapapun datang. Jadi ijazah ini sudah tradisi lama dari Islam. Cuma ada masanya ijazah itu tertulis ada sebatas ucapan. Tetapi wala ujizu syahadatul qurra' syahadatul qurra'i ba'dihim ala ba'din. Tetapi kepada para pembaca Al-Quran yang memang sudah ahli Quran, kalau mereka belajar kepadaku, tidak kukasihkan lagi cara membaca begini, begitu, begini, begitu. Mengapa? Karena li'anni wajadtuhum hasadan. Karena mereka sesama mereka saling dengki. Jadi para pembaca Al-Quran itu orang yang saling dengki. Nah, nanti para ulama menjelaskan lebih luas. Sesungguhnya dengki ini bukan hanya para pembaca Al-Quran. Ulama pun saling dengki. Ulama saling dengki, jamaah. Bukan hanya pembaca Quran. Kalau kita tengok sekarang qori A benci sama qori B, qori C, dan seterusnya, itu memang begitu. Tetapi para ulama pun saling dengki. Lantas kita bilang, masa ulama dengki lah? Ya iya, kan ulama ini ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nah, faktanya begitu, jamaah, diterima atau ditolak, ya. Baik, seterusnya. Abu Hurairah meriwayatkan Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ada 7 sebab, ada 6 model manusia, sebab 6 mereka tak akan masuk neraka. Mereka masuk neraka. Sittatun bisittatin yadkhuluna an-nar yawmal qiyamah qabla hisab. Ada 6 sebab 6 mereka masuk neraka sebelum diperiksa. Itu belum periksa dia masuk neraka. Ini bukan artinya Allah tidak adil, bukan. Menunjukkan mereka lebih mudah masuk neraka. Tak mungkin tidak diperiksa Allah Ta'ala. Tapi ini menunjukkan mereka lebih cepat masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Ya Rasulullah. Rasul kata, penguasa yang tidak adil. Al-umara'u min ba'di bil juri, penguasa yang tidak adil. Jamaah. Yang kedua, orang Arab sebab fanatik suku. Yang ketiga, penguasa setempat sebab sombong. Kalau tadi penguasa secara umum, ini penguasa setempat sebab sombong. Yang ketiga, yang keempat, pedagang sebab nipu, khianat. Sedih awak nengok pedagang nih, jamaah. Kan nipu aja. Wahlur rasatik bil jahalah, orang kampung sebab bodohnya. Kemudian orang alim sebab dengkinya. Jadi orang-orang alim itu mengharapkan hidup dunia sehingga mereka saling
dengki. Jadi penguasa yang zalim. Orang Arab sebab fanatik suku. Berarti kalau kita fanatik suku nggak apa-apa. Tidak, fanatiknya itulah yang berbahaya. Ya, maaf. Oke. Kemudian, karena kalau dia fanatik suku dia, benar salah, suku dia. Kalau dia fanatik organisasi dia, benar salah, organisasi dia. Nggak mau tahu dia yang lain. Kalau udah fanatik ormas, fanatik kelompok, kelompoknya itu aja lo udah. Lain tidak. Padahal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penguasa setempat yang sombong, mungkin diterjemahkan kepala desa atau apa. Jamaah itu penguasa lokal yang sombong. Jamaah. Jadi bukan persoalan penguasanya, tapi persoalan sombongnya. Yang biasa disebut di masyarakat mungkin tokoh. Tokoh masyarakat. Nah, mungkin jamaah ya. Pedagang khianat, oke sudah. Orang kampung sebab bodohnya. Nah, ini bukan berarti orang kampung mesti bodoh. Orang kota mesti pintar. Bukan. Maksudnya tentang kebodohan. Sebab dia bodoh, nggak mau dia urus benar, salah. Asalkan cocok di dia. Walau salah, tetap dia lakukan. Itu yang terlarang. Itu sebagian masyarakat kita begitu. Walau dia di kota, kalau kata dia cocok, padahal menurut agama tidak, dia tetap lakukan. Salah itu. Nah, kemudian orang berilmu sebab angin, sebab iri, jamaah, iri dia. Pengajian ulama sana rame, pengajian dia sepi. Apa kata dia? Inilah ulama dunia ini, suka ketenaran. Padahal dia angin. Ulama yang lain alhamdulillah dipanggil pemerintah untuk dakwah. Pendapat-pendapat dia didengar pemerintah. Dia tidak. Dia tidak ange. Inilah ulama-ulama dekat penguasa nih. Padahal karena ange saja jamaah. Siapa yang tahu? Kita. Aku bukan apa. Nah, jadi di sini disebutkan demikian. Lantas, apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu, itulah akan datang. Apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu, itu akan datang. Pagi ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.